Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini dengan para jamaah dari sahabat ilmu teladan yang semoga dirahmati Allah, yang insya Allah kajian kita akan kita uraikan dengan tema yakni mencari keberkahan di sisa usia. Saya yakin orang-orang yang telah diberikan oleh Allah umur, bahkan ada yang sudah sampai 40, 50, bahkan 60, bahkan lebih. Ada di antara mereka yang menyia-nyiakan waktunya. Padahal sisa waktu kita mungkin tinggal sedikit lagi. Hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman yang betul-betul akan memanfaatkan sisa umurnya dengan sebaik-baiknya. Yang dicari adalah keberkahan-keberkahan. Sebab Allah hanya akan menerima nanti di yaumil akhir amal ibadah dari orang-orang yang memanfaatkan umurnya itu sebaik-baiknya. Apalagi kita yang sisa umurnya mungkin tinggal sedikit. Kelak akan ada orang-orang yang menyesal. Dan penyesalan itu nanti di yaumil akhir. Di mana ketika mereka disiksa di azab neraka, di neraka jahanam, mereka berteriak, mereka minta dibebaskan dari neraka. Satu yang diinginkan, agar mereka diberikan kesempatan kembali. Maka Allah tanya, apakah kamu tidak dipanjangkan umurnya sampai waktu yang telah Allah berikan? Apa kita tidak merenung? Maka mari, ketika seorang hamba telah diberikan oleh Allah umur, yang tentu saja sisa umurnya tidak ada yang tahu di antara kita. Dan tentu sisa umur bukan hanya untuk orang-orang tua saja. Orang muda pun punya sisa umur yang kita tidak pernah tahu. Karena kematian bukan berdasarkan berapa umur Anda. Sudah berapa lama Anda hidup di dunia. Tapi kematian milik Allah. Yang pasti terjadi. Maka di sisa usia kita, di sisa umur kita, sebelum kematian kita menjemput, mari manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kajian yang akan sama-sama kita kaji membawa manfaat. Bukan hanya untuk orang-orang yang tua saja, untuk siapapun kita. Karena hakikatnya sekarang kita hidup, berapapun usia kita, apalagi yang usianya sudah di atas 50, berarti sisa waktu kita tinggal sedikit. Di usia tua kita ini, mari kita cari keberkahan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya akan mencoba mulai dengan sebuah ayat Al-Quran di surat Fatir, surat 35. Ayat yang ke-37. Allah gambarkan ketika orang-orang yang di dunia durhaka, orang-orang yang kufar, yang zalim, yang ingkar kepada Allah, yang hidupnya hanya digunakan untuk kenikmatan dunia, bahkan kemaksiatan. Ketika mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka, Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka, yaitu penghuni neraka, di dalam neraka mereka berteriak. Satu yang diminta, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami hidup di dunia, berikan aku waktu kembali. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh, ghairal kunna na'mal, tidak seperti yang dahulu pernah aku beramal. Tidak seperti yang aku kerjakan dulu ketika aku durhaka kepada engkau. Maka Allah tanyakan, penghuni-penghuni neraka itu ditanya. Dikatakan oleh para penjaga neraka, mengatakan kepada penghuni neraka yang minta dikeluarkan dari neraka. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah umurmu telah dipanjangkan? Bukankah Allah telah memanjangkan umurmu? Sudah diberikan waktu di dunia, kesempatan. Untuk bisa dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Bahwa dunia hanyalah sementara. Di sisa waktu yang kita miliki ini, jangan Anda gunakan berfoya-foya, berbuat sesuka hatinya. Mari kita merenung. Jangan sampai menyesal. Bukankah dulu telah dipanjangkan umurnya? Dan kamu bisa mengingat, berpikir bagi orang yang mau mengambil peringatan? Waja'akumun nadhir, bukankah dulu di dunia sudah datang kepadamu pemberi peringatan? Orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya, yang sadar bahwa dirinya sudah tinggal sedikit, apalagi usianya sudah di atas 50. Nabi telah bersabda, umatku antara apa? Baina sittin wa sab'in. Ya, antara 60-70 tahun. Harusnya di usia sudah mendekati itu kita bersiap-siap. Cari keberkahan di sisi usia itu. Jangan cari kemaksiatan. Jangan cari hanya dunia. Karena hidup kita hanya sesaat. Maka penyesalan ini terjadi karena manusia di dunia mengabaikan aturan Allah. Maka ujungnya Allah katakan, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Rasakanlah siksa neraka. Sesungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Agar berkah sisa usia kita manfaatkan sebaik-baiknya, agar tidak menyesal, dan pasti bahkan nanti akan bergembira saat berjumpa dengan Robnya. Mari saudara sekalian, di sisa waktu ini yang kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan. Yuk kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali kepada Allah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggapai ridho Allah. Agar hidup kita menjadi barokah, terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Tapi apa yang terjadi? Manusia memang lebih mencintai harta kekayaan dengan dunianya. Bahkan kita bisa lihat orang-orang yang usianya sudah bertambah, sudah 60, bahkan lebih, bahkan 70 bahkan. Masih terus dunia yang dipikirkan. Masih terus kekayaan, pangkat jabatan yang senantiasa diidam-idamkan. Seakan-akan apa? Dia ingin hidup lama. Dia ingin hidup selama-lamanya. Seakan-akan apa? Tidak ada yang namanya kematian. Hidup terus. Agar tidak demikian, mari kita renungkan beberapa ayat Al-Quran yang akan kita uraikan. Hadis yang akan kita uraikan. Agar kita betul-betul menggunakan sisa waktu kita di usia yang kita tidak tahu berapa lama lagi. Keberkahan-keberkahan yang kita akan selalu usahakan. Ingat,
Harta yang Allah titipkan kepada kita, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, hanyalah titipan sementara. Allah tidak pernah membanggakan itu semua. Kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktunya, usianya, di sisa usia itu, apalagi yang usianya sudah di atas 50 dan 60, digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk beramal ibadah sepanjang sisa hidup kita, agar mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Dan itu yang nanti akan ada di sisi Allah. Bukan saatnya kita membanggakan dunia yang kita miliki. Bukan saatnya kita membanggakan anak-anak keturunan yang kita miliki. Tapi saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta. Mal itu harta. Bisa berupa materi, bisa berupa rumah, tempat tinggal, bisa kendaraan, bisa aset, pangkat jabatan, kedudukan. Apapun properti yang Anda miliki, apapun yang kita rasakan di dunia. Wal banun, anak-anakmu, keturunanmu. Yang hebat, yang keren, yang cantik, yang ganteng, yang sukses. Yang memiliki kedudukan tinggi. Kata Allah, itu hanyalah perhiasan dunia. Kenikmatan dunia beserta keperhiasannya. Wal baqiyatus shalihat. Adapun amal soleh yang kekal yang kamu lakukan terus menerus. Khairun inda rabbik. Itu yang lebih baik di sisi Allah. Sawaban wa khairun amala. Sebagai harapan yang lebih baik nanti akibatnya. Dari sini jelas saudara sekalian. Mencari keberkahan di sisa usia kita itu. Bukan kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mempertahankan kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan. Mempertahankan dunia yang kita miliki. Tidak. Tapi amal soleh yang kita lakukan terus menerus. Itu lebih baik. Ada pahala yang tersimpan di sisi Allah. Ada ampunan yang Allah tawarkan dari Allah. Sawaban wa khairun amal. Sebagai harapan yang paling baik akibatnya. Jelas ayat ini saudara sekalian. Mencari keberkahan di sisa usia kita itu dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Bukannya makin jauh dari Allah dengan mengejar harta. Karena Anda mendekatkan diri dengan Allah dan ingin dekat dengan Allah, modalnya adalah iman dan amal saleh. Bukan harta kekayaan melimpah ruah. Allah nggak pernah membanggakan itu. Iman dan amal saleh. Hidup Anda akan barokah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Apakah modal kita harta, kekayaan, keturunan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Bukan. Surat Sabat, surat 34. Ayat yang ke-37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma amwalukum wala aulatukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukan harta kamu. Bukan anak keturunan kamu. Banyaknya harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan. Gelar yang kamu miliki. Hanya hebatnya anak-anak keturunan yang kamu miliki. Untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, bukan itu modalnya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukan harta kamu, kekayaanmu, kedudukanmu, bukan anak-anak kamu yang bisa menyebabkan kamu mendekatkan diri kepada kami zulfa dengan kedekatan yang paling dekat. Illa kecuali man amana wa amila salihah. Anda ingin mendekatkan diri dengan Allah, modal Anda adalah iman dan amal saleh.
iman dan amal saleh. Man amana wa amila salihah faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah balasan berlipat ganda karena amalmu, karena usahamu di dunia ini, iman dan amal solehmu. Wahum fil hurufati aminun. Nanti saatnya kamu menemui Allah di padang mahsyar, nanti dikumpulkan, di yaumil akhir dikumpulkan. Allah tempatkan mereka yang beriman dan beramal soleh, yang memanfaatkan keberkahan di sisi usia sebenar-benarnya, ditempatkan di surga, di tempat-tempat yang tinggi di surga. Hurufati aminun, di tempat yang tinggi di surga, aman sejahtera, aman sentosa. Tidakkah kita ingin meraih itu? Tentu kita ingin meraih. Kalau begitu, mari kita berusaha. Mari kita berjuang. Jangan menunda-nunda, nanti besok, lusa yang akan datang. Jangan. Karena kematian kita tiba-tiba datangnya. Mendadak datangnya. Yang jika telah datang waktu kematian, nggak bisa ditunda. Sebagaimana janji Allah di surat Al-A'raf. Surat 7 ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat manusia Allah sudah tetapkan ada ajalnya. Ada batas waktu kehidupannya di dunia. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ. Apabila ajal mereka telah tiba, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa pula dimajukan meskipun sesaat. Di usia yang kita telah rasakan sekarang ini, yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita nikmati dunia, tidakkah di sisa usia ini kita hendak mencari keberkahan? Tidakkah kita hendak mencari kenikmatan untuk bekal akhirat? Karena dunia yang kita miliki demi Allah sementara. Yang di sisi Allah itu yang lebih baik. Orang yang mencari keberkahan di sisi usia, maka dia adalah orang yang menyadari bahwasanya keberkahan itu bukan diraih dengan dunia dan seisinya. Pangkat jabatan, anak, keluarga, bukan. Yang kita rasakan nikmat di dunia dengan segala keindahan dan perhiasannya, itu sementara yang gak kita bawa mati. Al-Qasas surat 28 ayat ke-60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu di dunia ini, mau pangkat, mau jabatan, mau harta, kekayaan, kedudukan, mau anak, mau keturunan, apapun, keluarga yang membanggakan, apapun, itu hanyalah kenikmatan dunia dengan segala keindahannya, perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Afala taqilun. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, itu lebih kekal. Afala taqilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Apa kamu tidak menyadari hidup itu hanya sesaat? Lalu sudah diberikan usia panjang, apakah Anda tidak berusaha untuk memanfaatkan sisa usia ini? Apa tidak mencari keberkahan untuk bekal kita di akhirat? Sungguh betapa banyak orang diabaikan dengan nikmatnya dunia. Padahal nggak dibawa kemana-mana. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada seorang sahabat. Dan tentu ini berlaku untuk kita semuanya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar.
Semoga Allah meridhoinya. Dia bercerita dari Nabi SAW ketika memberikan nasihat. Apa kata Abdullah bin Umar? Akhadha bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu saya, dipegangnya, lalu ditatapnya matanya, lalu dikasih nasihat. Ya ghulam, hai anak muda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kun fid dunya, jadilah kamu hidup di dunia gharibun, seperti orang yang asing, aw abiru sabil, atau seperti orang yang sedang mampir sejenak dalam sebuah perjalanan panjang. Jadi Rasul berpesan kepada Abdullah bin Umar yang sampai hadis ini kepada kita, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing. Apa maksudnya orang asing? Hati-hati kamu. Orang yang asing pasti tidak akan sembarangan. Nggak akan sembarangan berbuat, berkata. Sebab dia merasa asing. Beda kalau sudah akrab dengan yang lain. Jadilah seperti orang asing. Jangan sembarangan Anda berkata, berbuat, bertingkah laku. Jangan. Abirus sabil, atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan, lalu abirus sabil, mampir sejenak, singgah sebentar untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Apa yang terjadi? Andai kata Anda sedang berhenti sejenak dalam sebuah perjalanan panjang, Anda naik kendaraan misalkan, naik mobil. Saya yakin waktu sebentar yang Anda diberi waktu untuk istirahat, berhenti di rest area misalkan. Apakah Anda akan menikmati rest area? Saya yakin Anda pasti akan memanfaatkan waktu istirahat sejenak itu. Apa yang Anda lakukan? Lihat bensinnya bagaimana mobil. Oh kosong, segera isi penuh. Bagaimana perbekalan di mobil, makanan, ringan, air, minum, atau yang lainnya. Segera beli kalau nggak ada. Yang ngantuk istirahat sejenak. Yang pengen buang kotoran, buang air besar, air kecil, segera buang. Kalau waktu yang sebentar Anda di tempat istirahat itu, Anda gunakan maksimal, Anda beruntung. Anda beruntung. Maka apa yang terjadi? Saat itu dimanfaatkan. Saat istirahat selesai, mau melanjutkan lagi perjalanan jauh, alhamdulillah siap. Badan sudah seger. Yang pengen buang kotoran sudah dibuang bersih. Kita cuci muka, kita sudah istirahat. Yang tidak ada makanan, makanan sudah kita beli. Minuman sudah kita beli, perbekalan ada, bensin sudah diisi penuh. Nyaman perjalanan berikutnya. Itulah filosofi kita yang kata Rasulullah, kamu seperti orang asing atau kamu sedang dalam perjalanan. Mampir sejenak. Hayo persiapkan. Iman dan takwa kita, amal ibadah kita, sedekah kita, baca Quran kita, ilmu agama kita, salat sunnah kita, saum sunnah kita, semua yuk kita perbaiki. Kita kumpulkan. Untuk bekal berikutnya, kita akan berjalan. Saat dicabut nyawanya, kita dikubur. Kita dalam perjalanan panjang menuju ke hari akhir. Kalau Anda punya bekal cukup, dikubur Anda nyaman sepanjang perjalanan. Kalau bekal Anda nggak cukup, sengsara sejak dikubur sampai nanti di yaumil akhir. Maka apa pesan Rasul? Kana Ibnu Umar yaqul. Ibnu Umar kemudian berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau telah datang waktu pagi, segera beramal, segera berbuat baik, segera tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, segera, jangan tunda besok nanti Datang pagi, jangan tunda nanti sore. Datang sore, jangan tunda besok pagi. Segera beramal. Badiru bil amal. Segera kita beramal. Perbekalan untuk kematian kita. Perjalanan alam barzah di alam kubur sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan. Khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika.
Ambil kesempatanmu, hai saudaraku seiman. Mumpung kita masih sehat, yuk manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat kita. Sebelum nanti kita sakit. Mumpung masih muda, sebelum kita tua. Mumpung sekarang masih hidup, sebelum kita mati. Bekali diri kita. Ini nasihat yang luar biasa. Nasihat yang sangat mendalam. Yang Rasul sampaikan ini kepada seorang anak muda. Abdullah bin Umar. Yang di usia 15 tahun, bahkan 14 tahun, menawarkan diri untuk perang di perang Uhud. Tapi karena belum dewasa, ditunda di tahun depannya. Ketika itu dalam keadaan apa? Dia mampu perang, ikut perang Khandaq. Ini cara kita memanfaatkan sisa usia yang kita nggak pernah tahu. Saya buatkan sebuah ilustrasi dengan sebuah kisah. Dan ini menyangkut kita semua masing-masing. Coba Bapak Ibu, jamaah yang semoga dirahmati Allah. Saya membuat pertanyaan dengan pengandaian. Tidak mengapa kita mengandai-andai, bukan omong kosong, bukan terawang, bukan melamun. Tapi mengandai-andai untuk kita berpikir sejenak dalam kehidupan kita. Andai kata, pagi ini, hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah, setelah selesai kajian, keluar dari kamar, tadi seperti ada yang mengetok pintu. Seperti ada yang mengetok pintu. Tapi lagi kajian, belum keluar. Begitu sudah selesai kajian keluar, buka pintu rumah kita, di teras depan rumah tiba-tiba ada sebungkus amplop beserta secarik surat. Isi suratnya adalah, wahai hamba Allah, hari ini engkau mendapatkan hadiah. Hadiah yang datang tidak pernah diduga-duga. Rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari tempat yang gak pernah diduga-duga. Allah telah memberikan rizki ini untukmu. Ambillah. Begitu dibuka amplopnya, ada kata-kata ambillah, ini milikmu, halal. Cek cash senilai 10 miliar. Cek cash senilai 10 miliar di tangan kita masing-masing. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, senang atau senang banget? Cek cash loh itu. Mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan abal-abal, ini penipuan, zaman sekarang orang banyak menipu. Mau kita buang ke tempat sampah, ragu, jangan-jangan benar. Mau kita simpan, ini abal-abal atau tidak. Akhirnya betul-betul disimpan oleh kita. Hari Sabtu kita nggak bisa ke bank, besok Ahad nggak bisa ke bank. Hari Senin kita ke bank, dicairkan cek cash, cair 10 miliar di tangan Anda masing-masing. Berapa peserta kajian kita hari ini? Mungkin 200 orang lebih. Cek cash Anda hari Senin dapat 10 miliar cash tanpa usaha. Pertanyaannya adalah, apa yang ada di benak Anda saat uang 10 miliar cash di tangan Anda masing-masing? Tanpa pernah usaha, tanpa pernah apapun, langsung Allah berikan rezeki itu. Saya yakin masing-masing Anda menjawab berbeda. Yang rumahnya mungkin rusak, pengen direnovasi lebih bagus. Yang belum punya rumah, beli rumah. Yang punya mobil sudah butut, ganti mobil bagus. Yang punya utang, segera pengen lunasi utang. Yang belum pernah umroh, pengen segera umroh. Kalau perlu hari haji furoda sekarang. Masing-masing punya pola pikir berbeda-beda. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, pola pikir kita akan sama. Kapan? Kapan? Nah, saat di malam hari Anda sedang menyusun 10 miliar nih untuk apa saja. Mau berapa yang ditabung, berapa yang untuk hari ini, berapa. Langsung dia pikirkan. Afwan, ini saya ada yang nanya tuh di situ. Ustadz, cek cash itu halal Ustadz. Ya halal dong, ini sedang perumpamakan kok. Anda mendapatkan halal langsung. Anda sedang menulis ketika itu. Pas mau tidur malam hari jam 10 malam. Ada yang ketok-ketok pintu.
Anda mau membuka pintu, aduh siapa ini malam-malam bertamu. Tapi itu tamu nggak pernah berhenti, ketok terus, salam, ketuk salam, ketuk salam. Kadang Anda sedang menghitung uang 10 miliar, lagi merencanakan uang 10 miliar. Tadi rencana yang macam-macam rencana. Apa yang terjadi? Karena ketukan pintu terus bergema, akhirnya Bapak Ibu keluar membuka pintu ruangan, pintu rumah. Ternyata ada seorang tamu yang berpakaian putih bersih, berwajah sangat tampan, berambut sangat hitam, mengucapkan kalimat yang sangat indah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya, Anda dari mana? Saya tamu. Bolehkah saya masuk? Akhirnya dipersilakan masuk. Setelah kita suguhi, kita berikan, tamu itu mengatakan, aku tidak butuh suguhan. Aku hanya ingin menyampaikan sebuah pesan. Ternyata tamu itu adalah malaikatul maut. Malaikat pencabut nyawa. Apa kata malaikatul maut? Ini sekali lagi, Afan, ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Dari sini saya hendak membuat renungan agar kita terbuka pikiran kita. Wawasan kita, sebab kita kadang-kadang dengan dunia lupa. Dengan bisnis lupa. Umur sudah di atas 60, 70. Masih dunia yang kepikiran. Maka ilustrasi ini sengaja saya buatkan untuk kita bisa merenung. Saat itu malaikatul maut Allah perintah merubah wujudnya jadi manusia biasa. Malaikat itu mengatakan, wahai saudaraku, bukankah hari ini engkau telah mendapatkan uang tunai 10 miliar tanpa usaha? Kita bingung kan? Betul. Aku malaikatul maut yang Allah perintahkan untuk datang bertamu malam ini, untuk memberitahukan kepadamu. Apa itu? Bahwasanya sesungguhnya Allah perintahkan kepadaku menyampaikan, hai hamba Allah yang telah mendapatkan rizki 10 miliar gratis tanpa usaha. Aku dipesan oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu. Manfaatkanlah 10 miliar itu sebaik-baiknya. 10 hari lagi aku datang ke tempat ini dalam wujud asli akan mencabut nyawa-nyawa kalian. Jadi kata malaikat, 10 miliar gunakan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. 10 hari lagi aku datang ke sini dalam wujud malaikatul maut yang asli akan mencabut nyawa Anda. Tolong jawab, wahai para jamaah sekalian. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau tahu 10 hari ke depan kita akan mati. Sedangkan duit 10 miliar di tangan kita. Gratis tanpa usaha. Apa yang Anda lakukan? Masing-masing jawab silahkan. Satu pasti. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Sodakoh berapa persen? Tuh ada yang jawab 100%. Anda nggak tabung. Untuk apa 10 hari lagi mati? Mikir renovasi rumah? Beli mobil baru? Jalan-jalan ke Eropa? Tidak. Apa yang Anda pikirkan? Sedekah. Lalu 10 hari-hari Anda untuk apa? Diajak jalan-jalan ke luar negeri. Yuk kita ke Uzbekistan, yuk kita ke Turki, yuk kita ke Eropa, yuk kita ke Cordoba, ke Spanyol. Mau? Enggak. Satu paling kalau tahu Anda mau, umroh. Yuk 9 hari umroh. Biar pulang sampai rumah 10 hari, saya sudah punya bekal umroh. Ibadah. Hari-hari dihabiskan untuk sujud. Hari-hari dihabiskan untuk bersujud. Berdoa. Mungkin pengen khatam Quran. Nangis. Sholat malam semantap-mantapnya. 10 hari lagi. Duit 10 miliar. Gak kepikiran. Allah. Saya yakin. Sedekah, sedekah, sedekah. Kenapa itu Anda lakukan? Sebab 10 hari lagi mau mati. Sekarang saya coba ilustrasi ini saya robah. Kata malaikat mengatakan,
Engkau telah mendapatkan 10 miliar gratis. Manfaatkan 10 miliar sebaik-baiknya. Sesungguhnya aku datang lagi ke sini 20 tahun lagi. Engkau masih diberi hidup 20 tahun. Tolong jawab. Yang tadi nulis sedekah 100%. Mau berapa persen? Yang tadinya berencana ibadah. Mau tetap ibadah? Wah, tenang. 20 tahun lagi saya hidup. Puas-puasin aja. Enjoy aja lagi. Langsung tuh piknik ke luar negeri. Langsung disetir. Schedule-nya langsung jalan-jalan ke luar negeri. Allahu Akbar. Ada yang jawab Haji Furo udah berkali-kali. Teori. Enggak. Subhanallah. Kecuali orang yang beriman. Meskipun punya waktu luang. Justru makin lama. Yuk makin perbanyak bekalnya. Andai kita tahu bahwa waktu kita tinggal sedikit, apa yang akan kita lakukan? Itulah. Mari manfaatkan sisa usia kita agar sisa kita itu barokah, berkah di sisi Allah untuk kita. Allah tidak melarang kita jalan-jalan, tapi sepanjang jalan-jalan ibadah nomor satu. Allah tidak melarang kita mengumpulkan harta, tapi harta kita jangan kita miliki untuk pribadi, berbagi. Allah tidak melarang kita sukses, tapi sukses kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba ittaqi, yang bertakwa, wal ghani, yang kaya, wal khafi, yang tersembunyi dalam ketaatan. Nggak suka pamer ketaatan. Nggak pamer kekayaan. Zaman sekarang bagaimana? Punya harta dipamerkan hartanya. Lagi ibadah dipamerkan ibadahnya. Sedang bersedekah dipamerkan sedekahnya. Serba dipamerkan. Boleh jadi Anda mendapatkan pujian, tapi nggak dapat keberkahan dari Allah. Maka silahkan. Allah tidak melarang kita. Untuk punya dunia nggak masalah. Yang penting zuhud. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Sahal bin Sa'ad melihat langsung. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkan amal itu Allah akan mencintaiku, manusia pun mencintaiku. Subhanallah, pertanyaan yang sangat mendalam. Mari kita lihat jawaban Rasul. Apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah kamu di dunia. Meskipun kamu punya harta melimpah ruah, pangkat jabatan kekayaan begitu yang megahnya Anda miliki. Tapi Anda zuhud, tidak pamer kekayaan, tidak merasa paling hebat, tidak arogan. Tapi terus zuhud di hadapan Allah. Allah akan mencintai Anda. Sebaliknya ketika Anda tidak dapat banyak, tapi lihat orang lain kok hartanya lebih banyak, lebih makmur, lebih sukses, zuhud kepada mereka. Mereka dapat dari Allah, sudah biarkan. Aku belum dapat, nggak apa-apa. Yang penting jangan Anda meminta-minta. Kalau toh Anda diberi, bersyukurlah dan berbagi kembali dengan yang lain. Semampu Anda. Anda zuhud di hadapan manusia. Dan itu semua karena Allah. Maka manusia pasti akan mencintai kita. Subhanallah.
Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, inilah kita bergelut di akhir zaman ini. Di sisa usia kita yang kita tidak pernah tahu. Dan saya yakin yang ada ikut kajian di sini minimal mungkin rata-rata usianya sudah di atas 30. Atau mungkin 40 atau 50. Mungkin kalau dihitung dengan waktu tinggal sedikit lagi. Dan waktu kita hidup di dunia cuma sebentar. Tidakkah kita manfaatkan? Tidakkah kita mencari keberkahan? Sisa usia yang kita nggak tahu kapan. Tapi apa yang terjadi? Itulah manusia. Kata Rasulullah SAW, manusia itu pada hakikatnya terlalu cinta dengan dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Yahramu ibnu Adam wa tashibbuhu min husnatan." Anak Adam tua, umurnya pasti bertambah. Tapi meskipun dia tua umurnya, tapi tetap mencintai dari dua perkara. Apa itu perkara yang pertama? Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Tetap mencintai dunia dan seisinya. Meskipun umurnya udah tua. Dan tetap pengen panjang umur. Meskipun umurnya sudah tua. Yang disampaikan Rasul tepat. Zaman sekarang nyata. Harusnya usia pensiun, cari keberkahan. Manfaatkan untuk bekal akhirat. Masih berlomba-lomba dengan dunia. Masih iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Maka salah satu cara agar kita bisa zuhud dengan dunia dan zuhud dengan apa yang ada pada orang lain. Gak iri terhadap pemberian Allah kepada mereka. Terus kita tetap bersyukur berapapun yang Allah berikan. Ada sebuah nasihat yang sangat indah. Dari Rasulullah SAW ketika Rasul menyampaikan ini. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Unzuru ala man huwa asfali minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru illa tazdaru ni'matallah alaikum. Wahai sahabatku sekalian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Andai kata kita iri terhadap pemberian Allah kepada orang lain, kok lebih sukses dia, kok lebih hebat dia, kok lebih daripada aku. Sehingga terkadang kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kuncinya kata Rasulullah, cobalah saat Anda iri kepada orang lain, seakan-akan Anda kurang. Jangan lihat ke atas, lihat yang di bawah kamu. Lihat yang kurang dari kamu, yang lebih menderita dari kamu, yang pendapatannya lebih sedikit dari kamu. Wala tanzuru ala man huwa fawqakum. Jangan kamu lihat yang di atas kamu. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Niscaya kamu tidak akan menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Meskipun sedikit, kamu tetap bersyukur. Sebab apa? Kamu lihatnya yang lebih sedikit. Tapi coba lihat yang lebih banyak. Anda punya gaji 10 juta. Lihat yang gajinya 15 juta. Coba kalau gaji saya 15 juta ya. Kayaknya cukup deh. Sudah dapat 15 juta, lihatnya yang 25. Duh, kalau dapat 25 juta, subhanallah. Kayaknya lebih ini. Saya bisa nyicil motor, nyicil ini. Sudah 25 juta, pengen terus. Karena Anda lihat ke atas. Ustaz, bukannya memotivasi diri boleh? Boleh sekali. Saya pengen gajinya 50 juta. Motivasi. Tapi jangan iri dengan orang yang lebih kaya dari Anda. Dan gunakan rasa syukur yang telah Allah berikan kepada Anda. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbagi. Dan untuk ketaatan. Bukan untuk kenikmatan dunia semata-mata. Kalau ini kita lakukan, luar biasa. Ini kunci. Anda tidak menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Tapi memang di dunia manusia nggak merasa puas. Sampai Rasul mengatakan apa? Andai kata manusia sudah diberikan nikmat oleh Allah, harta 1 lembah, pengen dapat 1 lembah lagi, sampai 2 lembah.
Andai kata sudah dapat 2 lembah, masih pengen lagi 3 lembah. Nggak ada yang bisa memenuhi perutnya. Rakus serakah manusia terus-menerus. Kematian yang akan menimpanya. Mulut Anda disumpel dengan tanah dikubur. Baru kerakusannya berhenti. Apakah kita ingin dapat sindiran seperti itu dari Nabi? Tentu saja tidak. Yang kita nikmati, saudara sekalian, berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Sesaat, sebentar. Demi Allah, sebentar. Tapi manusia tidak menyadari kecuali orang yang punya iman. Sadar hidup itu cuma sementara. Yang gak punya iman, dunia, dunia, dunia. Kapan manusia sadar bahwa hidupnya hanya sebentar? Saat dikumpulkan di padang mahsyar. Surat 23. Surat Al-Mu'minun. Di ayat 112 sampai 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Hai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu pernah hidup tinggal di dunia? Berapa tahun lamanya? Coba perhatikan Bapak Ibu, di ayat ke-113-nya. Ditanya berapa tahun kamu pernah tinggal hidup di dunia? Apa jawabannya? Qalu labithna yauman au ba'du yaumin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, ya Allah, kami tinggal di dunia hanya sehari atau hanya setengah hari. Fas'alil 'adin. Wahai Allah, tanyakan kepada mereka yang menghitung. Ditanya tahun, jawabannya hari, setengah hari bahkan. Apa dijawab oleh Allah di ayat ke-114-nya? Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka Allah berfirman, hai manusia, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Boro-boro sehari, setengah hari, apalagi bertahun-tahun. Cuma sebentar. Law annakum kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu, hidupmu nggak ada apa-apanya. Maka Allah tegaskan di 115-nya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan oleh Allah dengan main-main, tanpa maksud, tanpa tujuan? Hai manusia, apakah Allah menciptakan kamu boleh berbuat seenaknya? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Apa kamu mengira kamu akan hidup selamanya di dunia dan mati musnah, setelah itu dibakar, musnah dikubur, hancur tulang tanpa kena kembali kepada Allah? Sungguh pertanyaan yang ajaib kalau Anda menjawab iya. Saudara sekalian, bahkan jawaban Allah, Anda tinggal di dunia cuma sebentar. Sebentar yang dimaksud adalah sesaat, sebentar sekali. Lihat surat 10 ayat 45. Surat 10, surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum. Dan ingatlah pada hari ketika Allah bangkitkan mereka semua, dikumpulkan di padang mahsyar. Ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Maka seakan-akan mereka merasa tidak pernah berdiam tinggal di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Sesaat pada siang hari. Yata'arafuna bainahum. Seperti lamanya ketika mereka saling berkenalan sesama mereka pada siang itu. Sungguh kata Allah di ujung ayatnya, khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Rugi orang-orang yang di dunia hidupnya selalu mendustakan perjumpaan dengan Allah. Bukannya mencari keberkahan di sisa usia, bukannya memanfaatkan sisa usia, tapi terus mendurhakai perintah Allah. Dusta terhadap pertemuan dengan Allah. Dunia yang dipikirkan.
Wa ma kanu muhtadin. Mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Rugi, kata Allah. Kenapa rugi? Hidup di dunia cuma sesaat dibandingkan waktu akhirat, tapi disia-siakan. Kenapa Allah katakan hidup kita hanya sesaat? Sebab perbandingan lamanya hidup ketika nanti waktu di akhirat itu dibandingkan hidup sekarang di dunia, jauhnya luar biasa. Berapa perbandingannya? Surat 22, surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang kafir diingatkan tapi tidak mau ingat, bahkan mereka menantang supaya ditimpakan azab. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka meminta kepadamu ya Muhammad agar azab Allah kalau memang ada segera, nantang supaya azab itu disegerakan. Wala yukhlifallahu wa'dah. Tapi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, bahwa janji Allah azab bukan ada di dunia tapi nanti di akhirat. Lalu apa Allah katakan di ujung ayatnya? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, sehari di akhirat, menurut perhitunganmu di dunia, seperti 1000 tahun. Mari Bapak Ibu silakan kita merenung. Satu hari waktu di akhirat, itu seperti 1000 tahun waktu kita dunia. Jadi berapa lama Anda hidup di dunia jika dibandingkan waktu akhirat? Allahu Akbar. Nggak ada setengah hari. Cuman sesaat. Seperti kita kenalan tadi kata Allah. 1 menit, 2 menit. Kalau 1 hari 12 jam sama dengan 1000 tahun. Anda hidup 1000 tahun di dunia, baru 12 jam hidup Anda di akhirat. Kalau Anda usianya 100 tahun di dunia, Anda sudah sekitar 1 jam hidup Anda di akhirat. Berapa usia Anda sekarang? 40? 50? 60? 70? Hidup kita di dunia yang puluhan tahun, bandingkan waktu akhirat, cuman sekitar setengah jam kita hidup. Allahu Akbar. Yang usianya 25 tahun baru sekitar 1/4 jam kita hidup. Apakah waktu ini hendak kamu sia-siakan? Allahu Akbar. Apakah waktu ini hendak kita abaikan? Apakah Anda tidak ingin mencari keberkahan? Apakah Anda tidak berusaha untuk memperbanyak amal ibadah? Bekal kita yang akan kita bawa di yaumil akhir. Apakah apa kata Allah di surat 59 ayat yang ke-18? Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kamu masing-masing, setiap orang memperhatikan, hai manusia, hai saudaraku, hai kita semua, tolong lihat apa yang telah kamu perbuat, bekal apa yang sudah kamu miliki untuk bekal hari akhir. Taqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Taqullah, dan bertakwalah hanya kepada Allah, itulah bekalmu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan apapun yang kamu perbuat. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di sini jelas sekali. Allah perintah kita untuk memanfaatkan keberkahan di sisa usia kita. Untuk apa? Untuk beramal sebaik-baiknya. Beriman, beramal soleh sebaik-baiknya. Inilah bukti ketakwaan. Dan takwa adalah modal terbaik yang Allah perintahkan kepada kita. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Surat Al-Baqarah 197 di bagian ujung. Berbekalah kalian semua. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu, hai orang yang memiliki akal yang sehat. Hidup kita jangan disia-siakan. Kita hidup tidak gratis. Gak ada yang akan dibawa nanti ke yaumil akhir.
Yang kita bawa apa? Amal ibadah kita, amal saleh kita, iman dan takwa kita. Allah perintah di sini suruh bawa bekal. Watazawwadu, bawalah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalmu takwa. Wattaquni, maka bertakwalah kamu kepadaku. Ya ulil albab. Hei orang yang memiliki akal sehat. Pakai akal kita. Kita di dunia nggak gratis. Mari cari keberkahan di sisa usia kita. Manfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya. Saatnya nanti kematian telah tiba. Kematian menjemput. Apa yang akan kita bawa? Demi Allah nggak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyitu salatun." Kelak siapapun di antara manusia yang mati, saat dia mati, nanti ketika dia dibawa ke kuburan, jenazahnya diiringi oleh 3. Yatba'ul mayyitu salatun. Fayarji usnan wa yabqa wahid. Apa? Ada yang bertanya. Rupanya ada yang men-share. Boleh dilihat hadisnya 2491. Muslim 2491. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah 3 yang mengiringi. Fayarji usnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, yang 1 ikut terus ngiring. Sejak dikubur sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Tahukah saudara sekalian? Siapa yang akan mengiringi jenazah kita saat kita dibawa ke kubur? Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Saat seorang hamba mati, diurus jenazahnya, dimandikan, dikapasi, dikafankan, disolatkan, dibawalah ke kuburan. Yang mengiringi kita nanti saat mati dibawa ke kuburan 3, kata Rasul. Hartamu, keluargamu, dan amal ibadahmu. Fayarji usnan. Begitu jenazah kita diletakkan di kubur, yang 2 mengiringi kita kembali. Hartanya dibawa lagi pulang ke rumahnya. Mobilnya dibawa lagi ke garasinya. Pangkat jabatan yang pernah dipamerkan di depan kubur. Nih gelarnya, nih pangkatnya, nih tanda jasanya dibawa lagi. Keluarga yang mengiringi. Begitu ditanamnya kita. Cuma nangis. Sedih. Kemana setelah kita ditanam, ditinggalkan sendiri di kubur? Ditinggal pulang. Pulang. Wayabqa wahid, kata 1 yang akan mengiringimu. 1 yang akan mengiringimu. Siapakah dia? Amalmu. Mari kita berpikir logik, wahai saudara sekalian. Seharusnya kita berpikir, perbanyak amal ibadah kita. Itu yang menolong kita. Hai saudaraku seiman, apakah Anda berjenis kelamin laki-laki? Apakah Anda berjenis kelamin perempuan? Mari Allah perintahkan perbanyak amal saleh dengan dasar iman. Allah akan berikan balasan yang sempurna. An-Nahl, surat 16, ayat ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang penting mereka betul-betul dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dikasih kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan, dan Allah akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Makanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia, dibalas dengan balasan berlipat ganda. Allah loh yang menjadikan jaminan. Ustadz, bagaimana kalau ada orang di dunia berbuatannya buruk terus? Silakan.
Orang nggak takut sama Allah, tidak ada masalah. Tapi yang Allah akan terima sebagai bekal yang kita akan diberi balasan baik. Apa itu? Perbuatan baik. Tapi apakah manusia hanya berbuat baik terus? Banyak manusia di sisa usia yang seharusnya diamalkan untuk bekal kebaikan, mencari keberkahan, masih sibuk dengan perbuatan kemaksiatan dan dosa, masih sibuk dengan kejahatan-kejahatan, hanya demi meraih kekuasaan. Apa kata Allah? Surat 40 ayat 40. Surat Ghafir, surat 40 ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan dosa, perbuatan jahat, apapun, sayyi'ah, keburukan-keburukan, fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding. Sebanding. Yaitu sebanding dengan perbuatan buruknya di dunia. Wa man amila shalihan min dzakarin aw unsa, dan orang-orang yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan mereka itu wahwa mu'min, dalam keadaan beriman. Apa jaminan Allah? Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka mendapatkan rizki di dalam surga tanpa batas. Saudara seiman, bukankah ini tawaran Allah yang sangat menggiurkan? Bukankah ini tawaran Allah, daya tarik yang Allah sampaikan kepada kita, jika kita mau betul-betul memanfaatkan? Terserah Anda, terserah kita. Allah tidak pernah memaksa, tapi Allah berikan kita memilih. Tapi afwan, jangan salah pilih. Dari semua uraian tadi, baik ayat maupun hadis yang kita uraikan, kesimpulannya satu. Saudara sekalian, dunia yang fana, yang sebentar ini, sesungguhnya bukan kehidupan kita. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti akhirat. Ini kesimpulan dari segalanya. Maka kalau orang menyadari dunia bukan kehidupan kita, hanya main-main, hanya senda-gurau, pasti dia sadar bukan dunia itu untuk segala-galanya. Tapi dunia untuk kita bercocok tanam. Kita mencari, kita beramal, kita berbuat baik. Dan semua itu untuk bekal akhirat kita yang terbaik. Karena sadar, dunia hanyalah permainan. Maka kata Allah, dunia kita bukan kehidupan kita. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah nanti akhirat. Surat 29. Surat Al-Ankabut ayat 64. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa lahu wa la'ib, kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Itulah dunia yang kita rasakan, yang hanya berpuluh-puluh tahun waktu dunia, dan sesaat waktu akhirat. Berapapun harta, kekayaan, pangkat jabatan yang Anda miliki, cuman permainan. La'ibun, senda gurau. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Sekiranya mereka mengetahui, hidup di dunia cuma sesaat. Gak ada apa-apanya. Cuman senda gurau. Bukan nikmat dunia itu, cuman kita miliki. Hanya sesaat. Yang wajib kita berusaha sungguh-sungguh. Ada yang lebih baik dari dunia. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Bagaimana cara kita mencari keberkahan di sisa usia? Sebagaimana yang sudah kita uraikan. Mari tingkatkan iman kita dan amal soleh kita. Perbanyak perbuatan baik kita.
Dan itu semua adalah bekal yang akan kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Perbaiki tingkat iman takwa kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki takwa kita, insya Allah. Itulah bekal yang kita bawa, yang dengan itu Allah berikan kepada kita surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah adalah takwa kepada Allah dan berakhlak-akhlak yang baik. Hablum minallah bagus, hablum minanas bagus. Itulah modal kita. Mari cari sisa usia kita untuk berkah sepanjang hidup yang akan kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Tingkatkan iman dan takwa kita. Perbanyak amal ibadah kita. Dan hablum minanas, perbaiki akhlak kita. Banyak-banyaklah berbuat baik kepada sesama manusia. Insya Allah, semoga kita bisa meraih surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada admin. Silakan, Bapak, kita bisa lanjutkan sesi tanya-jawab. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk kajiannya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Baik, saya akan coba mengambil pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usia 40 tahun. Di sisa usia saya pernah berbuat kesesatan kepada Allah, pernah meninggalkan sholat. Pada usia muda hanya memikirkan dunia, harta yang banyak, pasti kita akan akan kita tinggalkan. Saya sekarang di sisa usia beramal soleh dan iman, ingin membantu orang yang sedang kesusahan, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana solusinya mencari keberkahan di sisa usia dan mencari kenikmatan untuk dunia dan akhirat, memperbanyak ibadah dan berbuat baik hingga berbuat baik, Allah menilainya di mata manusia selalu salah menilainya gitu. Jadinya banyak orang yang Saya pikir cukup panjang kan. sudah bisa membuka ribahnya. Wahai para jamaah, tolong kalau bertanya nggak usah panjang-panjang, yang singkat padat saja. Kayak Maksudnya, jadi begini, menyesali dosa dan perbuatan di masa lalu jauh lebih baik daripada merasa bangga dengan yang telah lalu. Tidak ada manusia lepas dari salah. Kullu bani Adam khata'un. Banyak manusia, banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik manusia yang banyak berbuat salah, yang penting banyak bertobat. Nah, usia saya 40 tahun. Banyak dulu meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Hanya dunia. Alhamdulillah, sekarang kita sadar. Usia tidak jadi permasalahan, tidak jadi soal. Berapapun usia Anda, sepanjang Anda mau sadar, kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Jadi langkah pertama, tobat dulu. Dan Allah berfirman di surat 39, ayat 53. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Meskipun dosa kita di masa lalu begitu banyak. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dengan ampunan Allah. Sepanjang Anda bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosamu semuanya. Jadi langkah pertama, bertobat. Langkah kedua, bagaimana agar saya di sisa usia ini mendapat keberkahan? Nikmat dalam ibadah, kita punya harta, berbagi dengan seseorang. Sehingga apa? Hari-harinya bertambah kebaikan.
tingkatkan amal soleh, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Jadi setelah kita bertobat, akui segala kesalahan kita, mohon ampun pada Allah, tingkatkan dengan amal saleh yang dengan landasan iman tadi. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Mulai dari ibadah-ibadah yang penting. Salat kita, tolong tingkatkan. Kualitasnya kita jaga. Dan mulai tambahkan salat-salat sunnah sebagai penyempurna salat wajib kita. Demikian pula saumnya, demikian pula sodakohnya. Tilawah Quran kita, kajian kita, mari kita tingkatkan. Kemudian hablum minannas, mari yang tadinya punya salah segera islah, minta maaf, berdamai, berbuat baik. Kemudian seterusnya kita banyak berbuat baik kepada sesamanya. Insya Allah. Semoga Allah akan berikan kelapangan. Dan semoga di akhir hayat kita menghadapi itu semua, kita akan lebih tenang. Berapapun yang Allah berikan, kita akan lebih tenang. Berapapun dan dengan siapapun kita bergaul. Karena kita sudah kembali kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan yang saya skip pertama. Apakah betul kita tidak boleh memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup, misalkan burung? Jazakallah khair. Betul. Rasulullah SAW mengatakan, jangan memasang gambar-gambar dari makhluk yang bernyawa. Baik itu di dinding sebagai lukisan, baik itu dipakai sebagai pakaian, jangan. Barang siapa yang mengenakan itu atau membuat itu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan disuruh memberikan nyawa pada pada benda bergambar itu. Maka sebaiknya kita jangan memakai pakaian-pakaian dari kaos dan seterusnya yang gambar makhluk bernyawa. Mau burung, mau ikan, apapun yang bernyawa. Tapi kalau yang bernyawa dalam hal ini hidup tapi tanpa nyawa, pohon-pohonan, batu-batuan, semua pemandangan alam, maka silahkan. Yang penting bukan makhluk yang bernyawa. Maka kalau ada makhluk yang bernyawa, dipasang di rumah, ada gambar-gambar, baik yang dipakai sebagai gambar di kaos kita, di baju kita, atau dimanapun. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa, ada lonceng, ada patung-patung, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian. Jadi sebaiknya yang dilarang, mari kita tinggalkan. Baik, Ustaz. Baik, ada pertanyaan ketiga. Bismillah. Agar kita tidak beramal soleh sendiri, mohon bertanya Pak Ustadz terkait dengan sodakoh. Untuk anak-anak, supaya mendapatkan hidayah, bagusnya kita ajak umroh dan mencari ilmu agama atau membangun masjid atau pesantren, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Saudara sekalian, mendidik anak bisa dengan bermacam-macam cara. Kalau pertanyaan, saya mau mengajarkan sodako kepada anak. Saya sudah bersodako, tapi anak-anak susah bersodako. Gimana sebaiknya ngajak anak bersodako? Apakah ajak umroh? Apakah diperintahkan untuk bersodako? Atau bangun masjid, bangun pesantren? Ketiga-tiganya kita mampu jalankan, jalankan. Tapi yang paling baik pendidikan, bukan sekedar mengatasnamakan. Anda punya uang, maaf, misalkan 10 miliar. 5 miliar bangun masjid. Kecil katakanlah di kampung. Saya bangun masjid atas nama pahalanya untuk seluruh keluarga kurang termasuk anak-anak saya. Belum tentu anak-anak akan dapat kalau anak itu tidak rela. Ngapain mama ngabisin untuk bangun masjid? Ngapain papa bangun? Mendingan kami anak-anaknya yang diberi. Malah dia tidak setuju. Loh, boleh jadi. Maka bagaimana caranya? Pertama, Anda didik dulu, sampaikan dulu pentingnya sedekah. Sebagai bekal untuk kita bawa nanti sebagai hari akhir. Pahala yang akan terus melipat. Sedekah jariyah. Bukankah anak Adam mati putus semuanya kecuali satu pertama disebut? Sedekahun jariyah. Setelah dikasih ilmu, ajak umroh. Bismillah. Anda bersedekah dengan harta untuk anak-anak. Di situ dikasih pendidikan, pentingnya melaksanakan ibadah. Nanti kalau kamu sudah mampu, wajib itu haji, wajib haji itu wajib. Amnu mampu, silahkan umroh semampunya, tapi ikhlaslah karena Allah. Di situ mulai tanamkan bahwa di sana ada tempat-tempat mustajab yang kita bisa berdoa yang makbul insya Allah. Di depan Ka'bah, di depan multazam, dan seterusnya. Sampaikan. Ajak umroh, tapi dengan pendidikan. Bukan cuma mengumrohkan saja. Kemudian pulang ke tanah air, terus didik dengan pengajian-pengajian. Ajak ngaji, sampaikan kebenaran, sampaikan peringatan untuk sedekah.
Setelah itu bagaimana kemudian? Bangun masjid, bangun pesantren. Nah, kita punya harta. Kamu mau urunan nggak? Kamu sudah kerja. Sini, ayo. Kini sekarang sebentar lagi mau korban. Kamu korban. Pendidikan dan diajak. Sehingga dengan sukarela, dengan ikhlas, mereka pun berbagi. Meskipun belum seperti orang tuanya bangun masjid. Mungkin dia baru sedekah di kotak amal di masjid. Itu nilainya sama insya Allah sesuai dengan keikhlasannya. Dan sesuai dengan kemampuannya. Yang Allah lihat adalah bukan berapa banyak Anda tekan. Tapi sebaik apa Anda beramal dengan amal itu. Seikhlas apa Anda beramal dengan amal itu. Dan bagaimana Anda menjaga amal itu. Continue terus dijaga. Demikian. Jadi, mana yang lebih baik? Nggak bisa kemudian. Lebih baik umroh, lebih baik mendidik, lebih baik suruh ngaji, lebih baik sedekah, lebih baik bangun masjid. Nggak bisa. Keempat-empatnya, kelima-limanya baik semua. Tapi awali dari pendidikan yang baik dulu kepada anak. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan keempat. Afwan izin bertanya, eh, apa yang harus kita lakukan saat kita ditimpa eh, sakit terus-menerus, sepertinya tidak berkunjung sehat. Apa yang dilakukan si sakit? Doa apa yang harus dibaca? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallah Saudara khair. sekalian, boleh jadi menurut Anda buruk, tapi baik di sisi Allah. Boleh jadi menurut Anda baik, belum tentu baik. Boleh jadi buruk di sisi Allah. Ayat ini di surat Al-Baqarah 216. Allah gandeng ketika perintah perang turun. Ketika perintah perang diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berperang. Bahwa kurhul lakum. Boleh jadi perang itu kamu tidak suka. Kamu benci. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu bagus. Itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sebaliknya itu kamu benci, kamu buruk bagi kamu, tapi itu baik bagi kamu di sisi Allah. Subhanallah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, Allah tahu, tapi kamu tidak tahu. Nah, bagaimana pertanyaan tadi, Ustadz? Ada sakit, saya sakit. Bagaimana yang terbaik, Ustadz, ketika saya sakit? Sakit, saudara sekalian. Minta doa sembuh dari penyakit, boleh. Tapi kita harus pahami dulu, sakit itu sesungguhnya ada hikmah yang sangat bagus di dalamnya. Tidaklah seorang hamba muslim sakit, ditimpa sakit yang ringan, sakit yang berat, sakit yang demam, sakit apapun, bahkan kesusahan, kesedihan, semuanya itu yang ringan, seringan-ringannya sampai tertusuk duri sekalipun. Jika dia bersabar, Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya. Maka supaya kita sakit, ketika ditimpa sakit, menjadi kebaikan bagaimana? Pertama, yakini sakit itu dari Allah. Dan ini kebaikan dari Allah. Semoga dengan sakit menggugurkan dosa-dosaku, menambah kesabaranku, meningkat tawakalku. Dan semoga dengan sakit Allah akan berikan kekuatan iman yang lebih baik lagi. Dan semoga sakitku disembuhkan. Allah yang menyembuhkannya. Maka kita berdoa. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah, engkaulah Rabbnya manusia. Engkau yang telah menciptakan suatu penyakit. Hanya engkau pula yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Doa minta, sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Karena sesungguhnya engkau yang maha menyembuhkan. Sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan penyakit yang baru. Sembuhkan dengan kesembuhan sempurna. Kalau kita mampu seperti ini, Allah berikan hidayah, Allah berikan ampunan, bahkan Allah tinggikan derajatnya. Jadi dengan demikian sakit itu tidak buruk loh. Baik kalau kita sadar. Maka salah satu kenapa Allah timpakan sakit itu dengan sakit itu demam? Rasulullah pernah mengingatkan, jangan kamu mencaci maki tentang penyakit. Jangan kamu menyalahkan penyakit.
Karena sesungguhnya penyakit itu bisa menggugurkan dosa-dosamu seperti tukang pandai besi membakar kayu, membakar besi supaya karat-karatnya luruh semuanya. Maka makin banyak yang Allah timpakan pada kita. Dengan itu kita makin sabar. Sebanding dengan itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Allah akan tinggikan derajat kita. Selama kita bergantungnya hanya kepada Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, eh, ada pertanyaan lagi Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, jika ada orang yang tidak mau sedekah pada fakir miskin maupun yatim dan kikir dalam bersedekah, tapi ternyata di kampungnya jauh dari tempat tinggalnya dia mendirikan masjid. Apakah sudah benar sedekahnya ini Ustaz? Coba kita lihat sebuah ayat Al-Quran di surat Muhammad, surat 47. Ayat paling akhir, ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, hai umat Islam, umat Nabi Muhammad, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk bersedekah, menginfakkan hartamu di jalan Allah. Faminkum mayyabkhal. Tapi di antara kamu ada yang bakhil, ada yang kikir. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang kikir sesungguhnya dia kikir untuk dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kamu itu fakir. Wa in tatawallau, jika kamu berpaling, disuruh jangan kikir tapi kamu tetap kikir, yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Niscaya Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan kikir dan durhaka seperti kamu. Allah ciptakan manusia bukan untuk kikir. Ada orang kikir dalam bersedekah, tapi di kampungnya jauh sana bangun masjid. Tolong jangan merasa sudah bangun masjid lalu aman. Tidak, saudara sekalian, masing-masing punya hak. Kalau ditanya, mana yang lebih baik Ustaz? Bangun masjid di kampung atau bersedekah di tempat dia tinggal? Dua-duanya bagus. Tapi jangan cuma satu. Sedekah banyak-banyak di tempat tinggal, tapi juga nggak peduli dengan masjid. Bangun masjid bahkan dengan hartanya sedih, tapi kemudian menyakiti kaum fakir miskin. Tentu tidak benar yang demikian. Seimbang. Apa yang mampu kita lakukan? Lakukan. Apa yang kita nggak mampu lakukan? Tinggalkan. Tapi kita bisa mencari dengan cara yang lain. Inilah. Jadi, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, jangan kita menjadi orang yang bakhil. Bangun masjid bagus, tapi ketika tidak berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, maka itu tidak bagus. Belum dikatakan mabrur kalau masih bakhil. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dan pertanyaan ke-6 Ustaz, Bismillah, semoga Ustaz dan semua yang ikut acara ini memperoleh rahmat dan ridha Allah. Amin. Izin bertanya, amal ibadah apa yang ringan dan berpahala besar untuk orang yang lanjut menunggu sisa hidup? Syukran, Ustaz. Saudara sekalian, ibadah terbagi menjadi dua. Dalam hierarki hubungannya. Habluminallah, habluminanas. Secara hukum syar'i, ibadah pun terbagi dua. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Maka yang pertama, dari sisi hierarki, habluminallah utamakan dulu. Yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kemudian habluminanas kita perbaiki. Dua-duanya jalan. Habluminallah, habluminanas. Tadi saya sudah sampaikan dari Imam At-Tirmidzi bahwa Rasul bersabda dari Abu Hurairah, sesungguhnya yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Habluminallah bagus, habluminanas bagus. Tingkatkan. Semampu kita. Jadi bagi orang yang usianya sudah katakanlah 60, 70, ibadah wajibnya pertahankan. Kualitasnya lebih baik lagi.
Habluminanasnya pun berusaha semampunya apa yang dia bisa mampu lakukan. Adapun secara syariah, secara hukum, kedudukan hukum, yang utama itu yang wajib dulu. Utamakan. Yang wajib-wajib. Saum wajibnya, sholat wajibnya, sedekah wajibnya, itu zakat. Yang ini yang paling utama. Jaga. Kemudian ada yang sunnah-sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Maka yang ini pun kamu jaga. Meskipun jumlahnya sedikit. Tapi didawamkan, dirutinkan, dilanggengkan. Karena kata Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, Inna yuhibbul amal indallah. Sesungguhnya amal yang sangat dicintai Allah. Yaitu dari amal-amal tambahan, amal-amal sunnah. Apa itu? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah sunnah yang dikerjakan meskipun sedikit jumlahnya tapi rutin, continue tiap hari. Bagi orang yang sudah tebuh, usianya sudah lanjut. Selain tadi yang wajib-wajib, yang hablum minallah dan hablum minallah, yang sunnah tolong pertahankan. Salat qobliyah ba'diyah, terutama duhur, jangan tinggalkan. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan puncaknya di qobliyah subuh, jangan tinggalkan. Dah itu dijaga betul. Terus nanti saumnya, Senin Kemisnya, nggak mampu bagaimana? Cukup 3 hari ayamul baitnya. Nggak mampu bagaimana? Sekurang-kurangnya 3 hari Anda dalam 1 bulan. Jangan pernah lewatkan. Sodakohnya bagaimana? Demikian. Ketika kita sudah zakat 2,5%, mari kita sisihkan sodakoh dan infak kita. Mau 5%, mau 10%, mau 20%. Silahkan sesuai kemampuan Anda. Dan keikhlasan Anda. Maka setelah itu, ada amalan-amalan ringan di sini, di lisan. Yang berat dan akan membawa pahala kebaikan. Apa di antaranya? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan lafaz ini bagi Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, kalimatan habibatan ila rahman sakilatan fil mizan khafifatan fil lisan. Ada 2 buah kalimat zikir yang apabila seorang berzikir dengan kalimat ini dan ringan dibaca oleh lisan, tapi begitu berat timbangan pahala amal, dan ini sangat dicintai Allah yang Maha Pengasih. Ibu, Bapak, banyak-banyak zikrullah. Dan zikrullah yang terbaik adalah ketika Anda mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan banyak zikir-zikir yang lain. Subhanallah wa bihamdi 100 kali digugurkan dosa-dosanya. Sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Subhanallah. Sebanyak buih di lautan. Mari. Apapun. Anda baca Quran, ada tasbih, ada tahlil, ada senyum kepada orang, berbuat baik kepada orang, membantu sekedarnya. Insya Allah itu amalan-amalan ringan yang kita bisa pertahankan sepanjang sisa hidup ini sampai kematian kita menjemput. Semoga menjadi bekal kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan yang ketujuh, Ustaz. Ustaz, apa sebaiknya kita tidak merespon postingan di medsos, terutama postingan soal ibadah haji atau umroh, menjaga agar si teman tidak ria? Syukran, Ustaz. Maksudnya siapa yang diposting ini? Kayaknya temannya posting, terus dia perlu komentar nggak gitu, Ustaz, kurang lebihnya. Saudara sekalian, dahulu ketika belum ada sosmed, nggak ada tuh posting-postingan. Untuk apa? Khawatir. Justru dengan posting itu takut menyebabkan ria. Rasul takut banget. Mahmud bin Labid menyampaikan ini dari Nabi. Inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, hai saudaraku, hai umatku, hai umatku, hai sahabatku, syirik yang kecil. Mahwa, apa itu syirik yang kecil? Ar-riya. Subhanallah. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis hasan yang diriwayatkan oleh imam yang lain.
Aku takut ria. Zaman sekarang orang sengaja pamer. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di depan Ka'bah. Mantap. Padahal minta tolong dong fotoin. Doa nggak cuman gaya. Maaf, saya tidak mau seuzon demi Allah. Tapi nyata di medsos betapa banyak. Apakah Anda nanti ditanya malaikat di alam kubur? Mana kenang-kenanganmu ketika umroh, ketika tawaf, ketika wukuf, ketika sa'i? Mana? Kenapa nggak ada fotonya? Justru dengan foto Anda upload di medsos, Anda ingin subscribe, ingin pujian, maka Anda ria, hilang. Rasul paling takut loh itu. Kenapa kita tidak takut? Dan Rasul sangat takut. Ria yang menghilangkan amal kita, pahala kita. Bukankah Rasul telah bercerita? Jadi tadi tentang hadis tadi di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1530. Di kitab Sahih Muslim diceritakan nomor hadis 1859. Itu sudah sekalian. 3 golongan orang yang dia mengatakan ibadahnya is the best. Tapi dia dusta kepada Allah. Pertama, siapa dia? Orang yang mati di medan perang. Lalu ditanya, apa yang kamu lakukan? Semua aku lakukan karenamu ya Allah. Hartaku aku gunakan untuk jihad fisabilillah. Aku mati di medan perang karenamu ya Allah. Bohong, dusta, ria. Lempar ke neraka. Yang menghafal Quran, menghafal hadis, yang menyampaikan, yang ilmunya, yang ceramah, yang ngapalin Quran, yang ngimamin sholat dengan suara indah, yang jadi qori. Itu semua akhirnya dilempar ke neraka. Gara-gara apa? Ria. Ini bahaya ini. Padahal amalnya luar biasa. Menghafal Quran. Supaya apa? Dibilang qori terbaik, dibilang orang berilmu, orang pandai. Akhirnya apa? Ria. Dilempar ke neraka. Siapa yang ketiga? Orang dermawan, Pak. Hartanya dipakai untuk di jalan Allah. Semua disedekahkan tanpa sisa. Ketika ditanya untuk apa? Untukmu ya Allah. Aku lakukan semua itu karena Allah. Allah katakan kau dusta. Manusia sampai di hadapan Allah pun masih dusta. Karena mereka tidak menyadari di dunia. Riya penyebabnya. Apa yang terjadi? Engkau telah menyebutkan hartamu supaya dibilang dermawan. Engkau itu pemurah. Gelar itu kamu dapatkan di dunia. Subscribe-mu banyak yang memuji kebaikan kamu. Berarti kamu riya. Tuh oleh Allah. Diperintah malaikat. Menyeret wajahnya di tanah, ditelungkupkan. Dilempar ke neraka. Rasul sangat takut dengan riya. Zaman sekarang orang riya terus terang. Bahkan kalau dikatakan, awas jangan riya. Ih siapa riya? Gue cuma mengupload. Gue cuma ngasih contoh. Maka saya secara pribadi, saya lebih setuju dan sangat setuju. Nggak perlu memposting foto kita saat kita ibadah. Nggak perlu. Ya kalau sekedar memberitahu keluarga, maaf saya sedang di sini, doakan ya. Ya nggak ada masalah. Tapi diposting ke halayak ramai, alangkah baiknya tidak. Wallahu a'lam. Tentu itu lebih selamat. Mungkin baiknya menegurnya secara diam-diam ya Ustaz, atau japri Ya, ya Ustaz. jangan langsung di medsos lagi. Japri saja. Kalau perlu didatangi, dipeluk, maaf saudaraku, saya sangat mencintai Anda. Sungguh betapa sayang kalau ternyata amal-amal Anda ini tadi jadi ria. Maaf loh, ria itu sangat ditakuti Rasul loh. Sampai mengatakan apa? Seperti semut hitam berjalan di batu hitam, di hitam yang kelam, di malam yang gelap. Hampir orang tidak menyadari. Maka japri atau kalau bisa dengan pelukan didatangi tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Dinasehati dengan sabar, dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan ke-8. Ustaz izin bertanya, apakah anak harus membayarkan fidyah orang tuanya yang sudah wafat? Jika sebelum wafatnya sakit selama 7 tahun, bagaimana caranya Ustaz? Maksudnya apa nih? Ini bayar fidyah apa nih? Karena ada fidyah Eh, puasa, ada fidyah yang memahami Kayaknya fidyah sholat. fidyah puasa kayaknya Ustaz ya. Karena di sini Karena disebutnya ada yang sakit 7 meyakini, maaf, tahun. ada kebiasaan di Nah, negara kita. Suatu ketika saya menghadiri jenazah. Bahkan itu bukan orang jauh. Orang dekat yang masih termasuk famili lah. Saat mau mengambil jenazah, dia bawain kantong-kantong beras.
Sampai di kuburan, nanti dibagikan. Saya tanya, apa ini? Ini fidyah. Fidyahnya siapa? Untuk ibuku yang sudah meninggal. Loh, fidyah apa? Ya, siapa tahu dulu ibuku suka ninggalin sholat, suka ninggalin puasa, maka ini fidyah biar dosanya gugur. Loh, dari mana dalilnya? Tapi itu banyak dipahami. Apakah yang seperti itu wajib? Sama sekali tidak wajib. Yang terbaik itu adalah Anda bersedekah, mengatasnamakan orang tua, itu yang boleh. Tapi kalau mengganti kesalahan dan dosa yang lalu dari sholatnya, dari puasanya, nggak bisa. Adapun fidyah puasa jika memang meninggal di tahun ini nih, meninggal. Hitung kemarin puasa Ramadan berapa lama? Sebulan Ustadz, ibu saya sakit dan nggak mampu puasa. Anda sebagai anak yang berbakti, bayarkan fidyahnya. Bayarkan fidyahnya. Kenapa? Karena memang demikian. Tapi Abdullah bin Mas'ud menyampaikan itu kepada kita. Di kitab Bulughul Maram disebutkan di hadisnya, yaitu hadis nomor 697. Rukhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahihul kabir. Telah diberi rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang sangat sepuh, apalagi sakit, kemudian meninggal bahkan. Atau jangankan meninggal, belum meninggal, nggak perlu puasa. Tapi bagaimana caranya? Bayar fidyah. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Untuk setiap hari tidak puasa, dia memberi makan seorang miskin. Maka orang tua kita yang kemarin sakit, sudah sangat sepuh, nggak mampu puasa, ini bayar fidyah. Kalau fidyah itu puasa, jelas ini dalilnya, sahih. Tapi kalau tadi yang nggak jelas, apalagi 7 tahun lalu, nggak bisa. Puasa itu dibayar fidyah hanya di tahun itu di mana dia tidak mampu puasa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustadz, ada pertanyaan ke-9. Bismillah Pak Ustadz. Salat taubat apakah ada waktunya? Jazakallah khair. Salat tobat adalah salat hajat terkait dengan tobat kita karena Allah, dalam rangka kita mengakui dosa-dosa dan dalam rangka kita ingin bertobat kepada Allah. Waktunya tidak terikat. Mau setelah salat duha, silakan. Setelah salat maghrib, setelah salat isya, monggo. Setelah ba'diyah, sebelum salat maghrib, silahkan selama sudah masuk waktu maghrib. Tapi tentu saja waktunya terburu-buru. Di saat sholat malam, monggo. Setelah witir atau setelah tahajud atau sebelum, terserah Anda. Tobat itu waktunya tidak terikat. Yang penting bukan waktu yang diharamkan sholat. Anda sholat di sana, bagaimana caranya? Anda wudhu dengan sempurna, sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Setelah sholat berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah gugurkan dosa-dosanya. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum, saya akan membacakan pertanyaan ke-10 Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya Ustadz, untuk berbagi atau bersedekah, apakah harus selalu dengan harta? Dan bersedekah apakah utamanya harus diberikan kepada keluarga? Jazakallah khair Ustadz. Saudaraku sekalian, semoga dirahmati Allah, di kitab Bulughul Maram di hadis nomor 1508 dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW telah bersabda, kullu ma'rufin sodaqah. Setiap perbuatan baik itu sodaqah. Apa artinya? Yang namanya sodaqah bukan hanya dengan uang. Tapi kalau memang sodaqah itu dengan materi, ya namanya sodaqah mal. Jadi jelas di sini, perbuatan baik Anda, apapun bentuknya, itu sodaqah. Maka apakah sodaqah hanya dengan harta? Tidak, bisa dengan apapun. Tapi yang paling utama memang dengan uang, kalau kita punya uang. Maka nanti bisa dilihat di Sahih Muslim, nomor hadis 961, dari sahabat Sa'id bin Abi Burdah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika itu mendengar Nabi bersabda, kullu muslimin sadaqatun.
Setiap orang muslim wajib bersedekah. Wajib bersedekah. Gila. Lalu ada yang bertanya, ara'aita illam yajid. Gimana ya Rasulullah kalau orang itu nggak mampu sedekah, nggak punya duit? Maksudnya sedekah dengan harta. Apa yang perintah Rasul? Qala, beliau bersabda, ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kerja kamu, usaha, kerja supaya kamu dapat harta, dapat manfaat, lalu kamu manfaatkan untuk diri dan keluarga, dan kamu pun bersedekah. Nah, harta dulu, Pak. Suruh kerja kita, jangan santai-santai saja. Gila, baru ditanya kembali, ara'aita illam yastati. Gimana ya Rasulullah kalau nggak mampu kerja? Cacat misalkan, sakit misalkan, sudah sepuh, sudah lemah. Nah, ada lagi cara sedekah. Apa itu? Yu'inu dzal hajatil malhuh. Membantu orang-orang yang sedang dalam kebutuhan. Membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dengan cara apapun. Ngasih nasihat, ngasih ilmu, dan seterusnya, sampai terakhir. Ya Rasulullah, kalau saya nggak mampu berbuat baik, bagaimana? Yumsiku anisyar fa innaha sadaqah. Paling ujung hadisnya. Kamu mencegah diri dari berbuat kejahatan. Itu sedekah. Jadi ketika ada orang bisa mengendalikan diri dari keburukan, itu Anda sedang bersedekah. Tapi sedekah untuk diri sendiri. Demikian. Jadi tentu kita wajib berusaha agar kita bisa bersedekah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan ke-11, Ustaz. Ini Ustaz, kalau kita mengandalkan doa dari anak-anak kita tidak bisa karena anak-anak sudah besar-besar, agar agak susah untuk diajak ke jalan Allah. Kemudian kita mengandalkan doa orang-orang soleh. Kemudian kita bersedekah dengan harapan agar mengajak ke surga. Apakah itu dibenarkan, Pak Ustadz? Dibenarkan, boleh. Tapi apakah dengan upaya itu anaknya jadi soleh? Wallahu a'lam. Contoh, Afwan. Anda punya mobil. Banyak gembes. Mesinnya rusak. Setir mobilnya sudah mulai keropos. Bodi-bodi mobilnya banyak yang karatan. Pengen dipakai mobil itu, gimana caranya? Bodi diperbaiki, bannya diperbaiki, setir diperbaiki, mesin diservis. Nah, mesinnya di anaknya. Anda sebagai orang tua, katakanlah Anda sebagai bodinya. Orang-orang lain bannya. Bannya dibeneri, dibagusin. Bodinya mulus, setirnya bagus. Wah, luar biasa. Bannya peleknya racing, mengkilap. Lah mesinnya nggak pernah bener. Jalan apa nggak mobil itu? Kecuali didorong. Jadi kita mendoakan anak kita wajib. Minta didoakan orang soleh, boleh. Itu namanya tawassul. Lalu kita beramal soleh, bersedekah dengan tujuan supaya Allah berikan hidayah anak. Halal. Tapi yang dapat pahala kita. Anaknya nggak pernah berusaha. Anaknya nggak pernah nyari ilmu. Anaknya nggak pernah mau taat ibadah. Kecuali didorong, paksa. Kita nggak masa, nggak ibadah. Kapan Allah berikan hidayah? Tapi upaya kita tetap dapat penghargaan dari Allah. Sudah kita pasrah sama Allah. Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah usahakan, aku sudah mengajak. Ya Allah, Engkau yang memegang hati anakku. Ya Allah, palingkan hatinya ke dalam ketaatan. Ya Allah, balikkan hatinya ke dalam agamamu. Ya Allah, berdoa, berusaha. Hasil akhir urusan Allah. Contoh, bagaimana Nabi Nuh? 950 tahun dakwah. Anaknya mau nerima dakwah? Tidak. Istrinya mau nerima dakwah? Tidak. Maaf, bukan berarti kita pesimis. Udahlah tuh Nabi Nuh aja anaknya nggak mau. Tidak. Usaha terus, doa terus, upaya terus. Tapi si anak pun wajib berusaha. Kalau anaknya tidak berusaha, tidak. Pincang tadi seperti mobil, semua diperbaiki, mesinnya enggak lah. Mesinnya itu di anaknya itu. Kalau minimal si anaknya tuh mau memperbaiki diri, didorong dengan yang lain,
insya Allah akan lebih mudah. Lah mesinnya nggak pernah diperbaiki, didorong dengan yang lain. Ya jalannya cuma dengan dorongan, nggak didorong mental lagi. Anak itu kalau disuruh dipaksa baru mengerjakan sholat ngaji. Kalau nggak, ya nggak lagi. Karena dia belum mendapatkan hidayah. Mohonkan kepada Allah. Allahumma hdihim. Ya Allah berikan petunjuk untuk anakku. Yang mau disebut namanya boleh. Mau diganti dengan kata-kata boleh. Tapi ingat sekali lagi. Itu semua untuk kita sendiri pahalanya. Adapun anak dapat hidayah atau tidak, tergantung usaha si anak, dan itu pun terserah dari Allah. Tapi Allah tidak akan memberikan hidayah kalau anak itu tidak berusaha. Terakhir Pak, sudah waktu menjelang duhur, afwan Pak, sudah jam 12.47 sekarang. Masih ada pertanyaan atau dicukupkan? Masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya Saya kasih kesempatan kita satu sudah lagi Pak, karena cukupkan. waktu sudah mendekati Satu duhur. lagi, Ustaz. Silakan. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan ke-12. Assalamualaikum, izin bertanya. Karena mencintai Al-Quran adalah suatu kebaikan, bagaimana caranya agar kita mencintai Al-Quran? Terima kasih. Mencintai Quran bukan cuma aku cinta Quran. Quran jatuh, dipeluk, dicium, cuk, 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 cuk. Bukan. Dipegang erat-erat, kalau naruh diletakkan. Bukan. Cinta Quran itu Anda amalkan. Pelajari, tadaburi, amalkan. Isi kandungannya. Mana perintah, laksanakan. Mana larangan, tinggalkan. Mana hukum syariah, ikuti. Nah, itulah Anda mencintai Quran. Bukan cuma dibaca, baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imam. Cuma nyanyi. Katanya minta dapat rahmat dari Quran. Jadikan Quran menjadi petunjuk, menjadi cahaya. Anda sendiri nggak pernah mempelajari, nggak mengamalkan. Untuk apa? Jadi Quran dicintai bukan retorika, tapi dengan bukti saya membaca, saya mentadaburi, saya meyakini, lalu saya mengamalkannya. Itulah bukti Anda mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman. Waktu juga yang membatasi. Semoga apa yang kita sama-sama uraikan dan kajian ini membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan, kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.